Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ismet Saputra. Di video saya sebelumnya kita telah membahas bagaimana menyusun target metode balance scorecard, dan juga kita sudah membahas analoginya menggunakan sebuah pohon yang besar dan akar yang kuat ditopang dengan ranting-ranting yang banyak dan buah yang lebat. Kita akan melanjutkan sharing-sharing bagaimana cara menyusun target menggunakan prinsip balance scorecard dan metode OKR. Nah, kita juga mengulangi sedikit tentang 4 perspektif yang ada pada balance scorecard. Yang pertama, perspektif keuangan atau perspektif finansialnya. Dan yang kedua adalah perspektif customer, yang banyak jumlah pelanggan yang diinginkan perusahaan serta kepuasan pelanggannya. Dan yang ketiga adalah perspektif internal bisnis, yang bagaimana menciptakan SOP dan tata kelola yang baik. Yang keempat adalah perspektif human capital, bagaimana mengatur produktivitas, kompetensi, dan kesejahteraan sumber daya manusianya. Dalam menentukan target, kita menggunakan perspektif BSC dengan metode OKR. Dan apa itu OKR? Baiklah, kita akan jelaskan. OKR. O-nya adalah objektif. Objektif adalah sebuah goals atau tujuan yang jelas. Goals akhir dari target. Karena kita menggunakan prinsip BSC, maka goalsnya ada 4. Baik lagi ke perspektif dalam BSC ada 4. Key atau KPI, kata kunci yang bisa menunjukkan objektif tadi tercapai. Apa yang bisa menunjukkan perspektif keuangan itu tercapai? Apa yang bisa menunjukkan 4 perspektif itu tercapai atau KPI-nya? R, result atau angka. Angka hasil, tidak cukup hanya dengan KPI. KPI harus ditunjukkan dengan angka hasil supaya bisa diukur. Jadi tidak hanya berbicara tentang KPI-nya saja, harus berbicara tentang angka atau hasil berapa yang mau kita capai. Contohnya, apa di dalam kehidupan kita? Misalkan kita mau kaya. Oke, kaya itu adalah goalsnya atau O. Tapi bagaimana kata kunci yang menunjukkan kita itu kaya? Misalnya, seberapa banyak tabungan kita. Berarti kata kuncinya atau K-nya adalah tabungan. Apalagi ya selain tabungan? Misalnya, beberapa banyak aset kita yang kita miliki. Kalau dikatakan hanya misalkan kata kuncinya adalah jumlah tabungan, ini belum jelas karena tidak bisa diukur atau tidak ada angkanya. Ketika kita sudah masukkan jumlah tabungannya, jumlah asetnya, jadi jelaslah objektifnya adalah kaya. K-nya jumlah tabungan, beberapa angkanya itu lah resultnya. Kenapa sih harus OKR? Karena OKR itu kalau digunakan itu akhirnya kita bisa melaksanakannya dan mengimplementasikan prinsip membuat target yang disebut dengan SMART. Jadi target kita itu SMART. Jadi membuat target itu harus SMART. Apa itu SMART? Nah, lagi-lagi baiklah saya akan jelaskan apa itu SMART. S-nya adalah spesifik.
kembali lagi ke OKR tadi, objektif, tapi harus spesifik. Contohnya tadi O-nya itu adalah kaya. Kaya itu apa? Karena kaya itu kan luas, KPI-nya harus spesifik. Kaya itu apa? Misalnya jumlah tabungan, jumlah aset yang kita miliki, itulah namanya harus kaya, harus spesifik. Jadi M-nya itu apa? M, measurable, dapat diukur. Jadi kalau kita bicara hanya jumlah tabungannya, apakah menunjukkan kaya? Belum tentu, karena tidak dapat diukur seberapa kaya kita. Maka harus ada ukurannya. Makanya dalam OKR ada resultnya, sehingga kita tahu apakah target kita tercapai atau tidak. Jadi A-nya itu achievable, dapat dicapai. Jadi bikinlah target itu dapat dicapai, tidak mengambang-ambang, tidak mengada-ada. R, reliable, sesuai dengan kondisi. Apa itu sesuai dengan kondisi? Misalnya kondisi ekonomi kita. Kondisi ekonomi kita pada saat ini sedang buruk tahun ini. Jangan bikin target yang tinggi-tinggi, atau kalau kondisi ekonomi sedang baik, bahkan inflasi turun, daya beli meningkat, silahkan buat target tinggi-tinggi. Misalkan target salesnya. Oke, baiklah. Dan T, timeline. Apa itu? Dan ada target waktunya yang bisa kita capai. Target itu harus bisa ada waktunya. Contohnya kita buat target sales, objektifnya tadi adalah bagaimana perspektif finansialnya baik. KPI-nya pertama adalah jumlah sales. Katakan resultnya adalah 20M dalam 1 tahun. 20M 1 tahun ini harus dirincikan lagi. Misalnya bulan berapa? Bulan Januari berapa, Februari berapa, dan Maret pun berapa. Inilah yang namanya timeline, bisa kita ukur, dan inilah yang namanya SMART. Oke, sekarang OKR itu memenuhi prinsip SMART. Kenapa digunakan? Sekarang kita lihat bagaimana dengan prinsip BSC dengan metode OKR. Kita studi kasusnya adalah JNE cabang utama Medan. JNE cabang utama Medan memiliki 11 KPI atau K-nya apa saja, bukan KPI JNE. Sekarang bagaimana memposisikan KPI tadi dalam balance scorecard. Ternyata teman-teman semuanya dalam BSC, kalau kita kelompokkan, mana sih KPI JNE dan yang masuk dalam perspektif finansial. Sekarang kita ada 3. Apa saja sih? 1, sales atau revenue. Berapa sales kita dalam setahun 2003? Dan 2, profitability. Berapa sih profit tahun 2003? Dan 3, account receivable. Berapa banyak sales yang bisa masuk ke keuangan tahun 2003? Apa saja sih KPI yang masuk dalam perspektif customer? Oke, ada 2. 1, penambahan jumlah pelanggan. Berapa banyak sih jumlah pelanggan kita tahun 2003? Dan yang kedua, network, jaringan kita. Berapa banyak sih jaringan yang mau kita buka di tahun 2003? Apa saja KPI yang masuk dalam perspektif ketiga itu? Internal bisnis, apa saja sih KPI-nya di JNE? 1, POD inbound, menunjukkan kualitas produk kita POD inbound. 2, manifest dan transport outbound, bagaimana kesuksesan keberangkatan, kiriman, balik lagi, menunjukkan kualitas produk kita. 3, closing ticket, bagaimana kualitas CS kita menanggapi klaim atau komplain dari customer. Bagaimana sih klaim komplain tersebut bisa closing sesuai dengan SLA. Dan keempat,
digitalisasi. Proses bisnis, bagaimana bisnis kita digitalisasi, bagaimana agen-agen yang online, bagaimana aplikasi-aplikasi yang memudahkan customer untuk melakukan pengecekan, kiriman, dan harga kita dan lain sebagainya. 5. Corporate branding. Seberapa branding kendaraan kita, seragam kita, kantor-kantor kita menunjukkan kualitas daripada branding perusahaan. Jadi ada 5 yang masuk ke dalam perspektif internal bisnis di KPI JNE Medan. Yang terakhir adalah perspektif human capital JNE Cabang Utama Medan. Memiliki KPI human capital. Ada produktivitas di situ. Ada kinerja di situ. Absensi di situ juga. Itulah menunjukkan performance human capital. Masuk ke dalam perspektif human capital. Bagaimana kita lihat menghubungkan dengan OKR-nya? Lihat dari tabel OKR di slide terakhir. Kenapa saya bisa katakan kita mulai dari human capital? Dan yang terakhir adalah perspektif finansial. Kenapa? Untuk menghasilkan sales profit, kekuatan SDM itu dibutuhkan perspektif di atas lainnya. Untuk menghasilkan buah yang banyak, butuh ranting yang banyak, dan butuh batang yang kokoh. Di balik itu semua, tentu kita membutuhkan yang pertama, yaitu akar-akar yang kuat, diberi pupuk dan nutrisi yang cukup dan yang terbaik. Jadi objektifnya 4 perspektif K-nya adalah KPI-nya, dan yang terakhir adalah kita punya result. Jadi JNE Medan mempunyai yang namanya OKR. Kita punya objektifnya, kita punya K-nya, dan kita juga punya resultnya. Berapa hasil dari masing-masing dari K-nya tadi. Jadi inilah yang disebut menyusun target menggunakan prinsip balance scorecard dan metode OKR, sehingga kita bisa menyusun tabel objektifnya pada K-nya apa dan resultnya berapa. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Nanti akan pembelajaran selanjutnya di channel-channel saya selanjutnya. Semoga sharing-sharing ini bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.